Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu jamaah, pada malam hari ini kita mengambilkan tema bahasan kita sesuai dengan harapan dari jamaah adalah istiqomah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Istiqomah. Nah, ini judul ini sangat pokok sebenarnya. Sangat pokok itu artinya merupakan suatu perintah kewajiban di dalam agama Islam. Itu istiqomah itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah di dalam surah Hud ayat 100 ke-12, terutama di dalam kaitannya perintah. Jadi kalau ada suatu perintah dan larangan dari Allah, maka kita harus istiqamah melakukan perintah dan menghentikan semua larangan. Itu istiqamah, dan itu sama berat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, tadi disebutkan di dalam surah Hud ya. Surah Hud dasarnya itu ayat ke 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, maka hendaklah kalian dan wajib bagi kalian untuk beristiqamah saat bagaimana untuk menjalankan perintah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghawna innahu bima ya'maluna basir. Hud 112. Istiqamah ini, kalau kita berbicara istiqamah luar biasa, karena dia sebetulnya istiqamah itu kalau ada yang menginginkan bagaimana supaya amalan apa yang kita kerjakan supaya kita beristiqamah. Istiqamah itu sebetulnya adalah sikap diri pribadi seorang muslim atau yang tegak teguh berpegang kepada kebenaran pendiriannya sebagaimana yang dia yakini kebenarannya atas sesuatu itu dia pegang. Itu istiqamah namanya. Jadi sikap itu, bukan istiqamah itu suatu amalan, tapi sikap. Sama dengan taat. Taat kepada Allah itu sikap. Ya tahu? Saleh itu sikap. Orang zuhud itu sikap. Sikap diri pribadi. Sama dengan istiqamah. Lawannya istiqamah ya mencela. Apa itu artinya? Munafik lah. Artinya kemana angin keras dia ikut ke sana, kemana angin yang kencang dia miring ke sana. Jadi tidak tegak. Dia itu tergantung situasi. Itu munafik. Itu yang itu lawannya. Kayak macam siapa pemimpinnya ikut ke situ. Pemimpinnya sebelah lagi itu dia itu. Yang penting oleh dia ada sesuatu interest di situ. Jadi vested interest itu ada kepentingan yang dia punya di situ, terutama kepentingan duniawiyah. Kalau kepentingan ukhrawiyah tidak, beda. Jadi hidup kita ini ada dua kepentingan yang kita alami setiap hari. Kita bergejolak, kita selalu berjuang, berproses dalam kepentingan ukhrawiyah dan kepentingan duniawiyah. Kalau kita berubah demi kepentingan ukhrawiyah itu tidak masalah. Tapi jangan berubah sebentar berubah. Meskipun untuk ukhrawiyah itu namanya juga tidak istiqomah. Nah, jadi sekali lagi mungkin aja yang sering bertanya kepada saya tentang istiqomah. Istiqomah itu sikap pribadi seseorang. Apa yang dibenari oleh dirinya diyakini kebenarannya,
lalu dia tangguh dan teguh, tegak di situ. Apapun risikonya terhadap diri pribadinya, bahkan keluarganya, dia akan tetap berdiri tegak dan dia menjalankan yang dia yakini kebenaran. Apapun risikonya, hatta mati sekalipun, itu istiqomah. Di luar biasa itu. Dan itu banyak dialami oleh para rasul, para nabi, para sahabat itu sudah. Nah, kita yang seperti ini yang kita tuh susah. Jadi kalau dalam arti apa tuh disiplinnya itu kita. Disiplin itu juga istiqomah. Ya kan? Pengajian wirid, pengajian al-hikmah setiap Sabtu malam itu sudah disepakati kita adakan. Apapun hujan badai kita harus berangkat karena itu istiqomah. Itu disiplinnya kita. Prinsip itu. Karena itu yang kita yakini kebenaran, itu yang kemampuan kita begitu. Salah satu contoh itu yang gampangnya itu. Nah, begitu juga dalam rangka beribadah. Beribadah apa yang kita yakini kebenarannya itu setelah dengan ilmu tentunya ya. Keyakinan berdasarkan ilmu itulah keyakinan yang sebenarnya. Bukan keyakinan ikut-ikutan. Kalau keyakinan kita kata si anu, kata orang, itu kita tidak akan berbuah kepada istiqamah, itu susah, sulit. Makanya orang-orang yang mu'alaf itu, orang-orang mu'alaf, karena dia keyakinan kebenaran yang baru dengan penelitian atau dengan pengalaman hidup atau dengan berpikir ternyata itu yang dia benar, makanya dia lebih alim daripada kita yang dari lahir sudah Islam. Apa kita lihat itu orang-orang yang mu'alaf itu, apalagi kalau sudah mu'alafnya sampai tua ya, waktu itu dia menerima kebenaran Islam dengan hidayah. Dia ya mana? Apa yang orang mana itu ya? Iya Al-Bahjah itu. Walau yang mantap. Itu kan bekas pendeta. Pendeta. Sama dengan Ustazah Irene, ya kan? Ustazah Irene. Itu mu'alaf. Tetapi jangan goyang enggak goyang. Pilih siapa? Cina. Tapi yang parah itu yang haji yang murtad itu yang siapa? Yang Ibrahim itu. Ada yang ini yang Ibrahim itu yang murtad. Nah itu yang Ustaz. Nah itu yang kita katakan tadi itu. Nah nanti akan sampai di sana ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang istiqamah? Itu nanti insya Allah kita menentukan kalau kita ada waktu. Sekarang kita mengaji tentang istiqamah aja. Jadi pegang dulu, istiqamah itu adalah suatu sikap pribadi, bukan amalan, bukan praktek, tapi sikap. Sikap itu berada pada disiplin, ketaatan, disiplin kepatuhan dan kepribadian yang teguh memegang satu kebenaran yang dia yakini kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia pegang, mati sekalipun dia akan tetap pegang. Banyak ulama-ulama ya yang ulama-ulama dari dulu kayak Imam Hanafi itu dipenggal, dibunuh ya. Imam Hanafi itu kan matinya kan dibunuh, digantung karena tidak mau mengikuti perintah suatu sistem, satu resim, dan dia memang tidak mau karena dia yakini kebenaran itu dia ya. Kalau saya pegang ini, saya tidak akan bisa menegakkan suatu keadilan, tidak bisa. Saya khawatir sebab keadilan itu adalah suatu hal yang mahal di sisi Allah. Kalau saya tidak akan bisa, saya tidak mau. Nah, kalau itu kamu dihukum. Lebih baik saya mati dihukum daripada saya pegang satu sistem seperti itu. Itu namanya istiqamah. Ya. Kalau di Indonesia dulu ya seperti Profesor Hamka yang menegur Subomo ya tentang apa? Tentang khatib yang harus melaporkan isi khutbahnya kepada Bangkok Kamtib. Pak Ahmad belum lahir ya? Biarkan. Waktu Bangkok Kamtibnya Subomo. Belum. Saya sudah lahir. Itu begitu.
Jadi khutbah-khutbah itu harus dilaporkan kepada Pangkop Kantik Panglima, Komando Operasi Pemberian Keamanan. Sudah waktu itu dia masih kafir gitu. Akhirnya kan dia Islam kan ya. Sampai sekarang. Nah, sudah selesai itu harus. Nah itu dikirim surat, diprotes Ketua MUI, beliau Ketua Umum MUI Majelis Ulama Indonesia yang ke-10. Nah, karena dia itu dicari-cari kesalahannya dukung penjara. Nah, dia masuk penjara lebih baik daripada saya mengikuti Anda. Ternyata ada hikmahnya. Selesai beliau tulis satu buku tafsir namanya apa? Apa tafsirnya? Tafsir Buya Hamka. Masya Allah. Tenis itu kan biasa dikaji di halaqah di pertemuan majelis remaja, pemuda, kalau tafsir Quraisy apa namanya? Al-Misbah. Kalau pihak kan? Al-Azhar. Jadi ada satu buku kalau kita pergi ke toko buku, tafsir Al-Azhar itu diamkan nulisnya di penjara. Coba. Bukan terjemahan itu, tafsir. Apa beda terjemah dengan tafsir? Apa beda terjemah dengan tafsir? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Itu terjemah atau tafsir? Terjemah. Tafsirnya apa? Bahwa Allah itu satu beranak. Karena Allah tidak beranak dan Nah itu ditulis oleh Buya Hamka tafsir Al-Azhar mulai daripada Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu ditafsirkan oleh beliau dengan ilmu beliau namanya tafsir Al-Azhar selama di penjara. Ya, jadi kuncinya juga istiqamah ya ada ya istiqamah. Nah lawan-lawannya itu tadi apa? Sifat-sifat yang tidak tegak, tidak konsisten. Nah, kalau ada tulusnya, nah dia bisa jual dia punya agamanya. Tergantung. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Wani piro itu ya. Wani piro. Berapa mau dikasih? Nah, asal ada. Jadi tergoda oleh 3 keadaan. Tahta, wanita, harta. Itu bisa orang berpaling ke tempat lain setelah dia menegakkan kebenaran itu disebut dengan munafik. Lawan daripada istiqomah. Karena itu sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW istiqamah itu kepada bagian beliau waktu beliau ditawarkan untuk meninggalkan dakwahnya. Apa yang kau mau? Ya kata Abu Jahil dengan aneh. Apa yang kau mau Muhammad? Kau mau apa? Mau wanita, mau tahta, kami angkat menjadi pemimpin negara kami. Harta apa? Nah, sampailah kalimat konsisten beliau pertama dikatakan apa? La wada'a syamsa an yamini wal qamar an yasari ala an atruka azal amr ma taraktu. Meskipun matahari engkau tegakkan, engkau letakkan di tangan kanan, matahari dan bulan engkau letakkan di tangan kiri, engkau perintahkan aku agar dakwah Islam tidak aku laksanakan, yang hak tidak aku katakan yang hak, yang batil tidak akan aku katakan batil, tidak akan aku tinggalkan. Meskipun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Itu istiqamah. Dan banyak ulama-ulama sampai hari ini masih ada seperti itu. Kemarin yang sudah bongkok-bongkok keluar 15 tahun dari penjara, yaitu Ustaz Abu Bakar Bashir, itu disebut ulama yang istiqamah. Tidak mau. Kalau saya mau dibebaskan dikasih gerasi, tapi dengan syarat bla-bla, tidak. Padahal tinggal 4 tahun lagi mau dikasih gerasi, amnesti, pengampunan, asal mau merubah. Yang dikatakan pemerintah ini adalah pemerintah tagut. Tagut atau tagut? Tagut itu orang yang seperti salah. Ditanya yang sekarang itu mungkin boleh katakan seperti itu. Tagut itu
miring daripada syariat Islam, tidak menegakkan syariat Islam secara kafah totalitas disebut taghut. Kalau Pak Kiai berhenti, hukumannya dihapus, cukup 10 tahun saja laksana. Kalau itu rasanya no, masuk lagi, baru kemarin di luar. Itu istiqamah namanya. Karena beliau yakini kebenarannya seperti itu. Kita juga apa yang kita yakini kebenaran itu, lalu kita dengan kebenaran keyakinan yang kita tahu berdasarkan ilmu yang kita ada, kita tidak akan bisa meninggalkan. Karena kita tanya jamaah al-hikmah, kalau ada orang minta salat 5 waktu, Bapak Ibu tinggalkan. Gak usahlah salat 5 waktu, 3 saja. Mau gak? Mau tidak? Tidak. Mau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Itu pertanyaan saya. Jawablah. Karena itu udah wajib dan itu Dan kewajiban kewajiban yang harus dari siapa? dari Allah. Kalau ditinggalkan, kalau kita kerjakan, yakin gak kita mendapatkan pahala? Yakin. Yakin gak kita berdosa kalau tidak kerjakan masuk neraka? Yakin. Ilmunya apa? Quran. Itu namanya adalah kebenaran yang kita tahu dengan pengetahuan kita dan kita pegang sampai apapun tidak akan ditinggalkan. Itu istiqamah. Kalau gitu bagaimana orang yang kebagian orang muslim yang banyak yang tidak ada juga di antara mereka tidak meninggalkan atau tidak mengerjakan salat dengan seenaknya 5 waktu tidak. Apa namanya? Istiqamah. Munafik. Munafik. Karena dia sudah berjanji, kan kita kan sudah syahadat. Syahadat itu kan suatu pernyataan tangguh. Nah ini pertanyaannya, saya tanya Bapak Ibu ini ada orang bertanya. Salah satu di antara syaratnya Islam itu adalah dia bersyahadat. Baru sah Islam. Siapa namanya? Faisal. Faisal. Namanya apa? Adiana. Pak Adiana. Adiana. Yang di atas. Faisal namanya? Faisal Islam? Waktu lahir bersyahadat? Iya. Gak tahu gitu kan. Gak bisa ngomong. Iya. Saya aja lah. Saya ada usaha. Saya lahir dengan ibu saya bersyahadat. Enggak, wah apa bersyahadatnya? Ya. Tapi Islam kan sampai sekarang ya. Lalu gimana itu? Nah, ini pertanyaan berat ya. Pak Aris pada waktu salah satu dari syarat seorang muslim dia pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga yang keempat, yang kelima jika dia mampu. Itu kan Islam. Kita ini begitu lahir sampai menjadi orang tua kita saya sekolahkan sekolah sampai kita Islam ya. Dan jawab mana Bapak menyelesaikan pertanyaan ini? Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, maka pasti diajarkan tentang keislaman. Ya tapi waktu dia lahir dia tidak sadar. Tidak. Ya. Sudah besar pun mungkin dia tidak sadar. Dia langsung aja dia kan. Ketika di alam ruh itu kita sudah berjanji kepada Allah bahwa sudah berikrar gitu bahwa Allah adalah Tuhanku ketika di dalam ajali. Di mana yang Jadi di mana sebenarnya- ya sebaliknya yang di luar Islam? Karena semua makhluk itu, semua manusia itu sudah berjanji kepada Allah di alam ruh bahwa Allah adalah Tuhan. Meskipun dia lahir. Nah, nanti ketika dia lahir maka itu ditentukan oleh orang tuanya. Gitu kan, kalau orang tuanya itu kafir, kafir. Ketika orang tuanya muslim maka muslim, begitu ya. Kemudian dalam perjalanannya nanti kan ketika dia sudah punya kesempurnaan berpikir, dia akan mencari bagaimana hakikat kebenaran itu sendiri. Makanya nanti ditemukanlah. Dijadikan saya itu bahan pemikiran untuk bapak-bapak nanti. Tapi jawaban Pak Ahmad itu ya 50% ada benar.
saya supaya tidak menjadi pikiran yang saya juga tanggung jawab sesuatu itu gini. Seseorang anak muslim yang lahir, ya, maka dia oleh orang tuanya yang hadir pada saat itu, kalau dia laki-laki dan perempuan, apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Apa? Talqin. Azan dengan talqin. Talqin itu orang mau mati. Azan, azan muadzin, maka diazankanlah di sebelah telinga kanannya ditamatkan. Adakah kalimat syahadat pada azan? Karena dia waktu dia di alam roh, kalau waktu itu dia ada di alam roh, maka dia dipanggil bilang, alastu bi rabbikum, apa aku ini bukan Tuhan kamu? Bala syahidna, kata roh itu semua. Apakah dia sekarang menjadi Konghucu, menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi apapun, semua kita roh yang kita itu sudah dipanggil. Alastu bi rabbikum wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, lihat nanti surah Al-A'raf ayat 172 kalau tidak salah, lihat nanti ya, apa 72 apa 172, tapi yang ingat 172-nya. Wa in akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah setia kepada kamu, min bani Adam min zuhuriyah, dari semua keturunan cucu Adam yang akan menjadi manusia, zuriyah itu yang akan menjadi manusia. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil syahadat terhadap diri mereka. Napas mereka yang ada itu, rohnya itu diambil syahadat oleh Allah. Coba lihat Pak Ahmad 172, sampai salah. Ini suatu akidah dan sampai saya salah. Nah itu. Malah kita mengatakan ketika itu nenek kita, bapak kita, cucu buyut kita, dia ngaku orang apapun agamanya, tidak bersyahadat dengan Allah, maka mengakui sendiri. Bala syahidna, kata Allah, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an nadzalimin. Kalau begitu nanti kamu kembali kepadaku, jangan kamu banyak alasan ya. Wah ini Allah ini kak saya itu dengan politik ini, wah saya terganggu, saya ini kepentingan itu segala macam. Wah jangan ya, jangan begitu. Apalagi orang Yahudi dengan Nasrani itu apa saya kalah. Betul Pak. Berapa? 172. Baca. Betul nggak lafaznya? Langsung artinya. Ayat berapa? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Oleh karena itulah seorang bapak kalau lahir anaknya di rumah sakit, di klinik bersalin, jangan cuma bersiul-siul. Apa? Sudah ini anak yang kelima. Anaknya lahir, dia mestinya masuk ke dalam kamar bersalin, minta izin sama suster, sus mohon maaf sus, saya mengajarkan anak saya. Gunanya apa? Untuk sambungan yang tadi di 172 larang itu menyambung ya. Walaupun kita tidak mengerti, tapi orang tua kita sudah bisikan dalam telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah jawabannya orang Islam yang keturunan itu sudah Islam dari lahir itu. Kalau nggak yang diadani. Itu
itu yang berbahaya. Kan banyak yang nggak Makanya orang tua yang muslim itu diajar itu begitu. Kalau tidak makanya kata orang anaknya pemabuk, takut sana, takut sini. Itu anak tidak disadarkan, tidak diajarkan berkata. Orang tua bilang begitu. Jangan Pak Ahmad aja, orang tua bilang begitu di kampung-kampung ya. Kalau kita tahu pencuri, pemabuk, apalagi sana. Begitu kan? Apakah tidak diajarkan yang barangkali kata orang. Begitu perangai anak itu, karena tidak disadarkan waktu dia lahir. Barangkali begitu. Oleh karena itu orang tua yang muda-muda, nanti remaja ini di ORPN Mabai, remaja masjid. Saya satu kali saya tanya itu, tahu nggak itu hukumnya itu? Yang menikah pesta panggung habis kawin gitu lahir anak habis wisiul, nggak diazankan anaknya. Padahal dia sudah berjanji dengan Allah waktu dia bro. Kewajiban siapa itu? Kewajiban orang tua. Kalau tidak bisa minta sama, kalau kebetulan ada suster yang laki-laki ya azankan anak saya. Kalau bisa azan karena saya ini bandel. Ada orang tua nggak bisa azan. Tapi yang jelas anak, meskipun anak itu tidak mengerti, tapi dia secara rohani dia sudah nyambung. Oh ini dulu. Waktu yang saya janji dengan Allah waktu di alam roh itu ternyata saya dengar lagi dengan telinga saya. Jadi syariatnya ya. Cucu Rasulullah juga dulu begitu. Iya, ya. Ya karena masih kontroversi kalau misalkan ada yang nggak perlu diadain itu mah subhat atau misalkan tidak ada contohnya ada yang begitu. Kita kan begini, kita kan di hadis Rasulullah itu kan mengatakan ini, apabila lahir salat apabila jalwala dari maulud kan setelah ini kan azan fi usunan yumna wa qamat fi sunan yusra, maka diajarkan pada telinga kanan. Nah, kalau orang yang kita ragu-ragu ya jangan pertama ya jangan diazankan tapi terngajar sendiri. Itu kan ilmu ya kita. Itu kan banyak akal-akalan saja. Semua di mana dia tahu. Hadis itu diberikan oleh para ulama hadis itu bukan main-main, dia berisiko. Kalau ada hadis tadi dibuat apalagi hadis maudhu kita pegang di situ, itu risiko orang mengeluarkan itu dia. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mengatakan hadis ini dari aku kata Allah padahal bukan atau hadis maudhu, tempatnya disediakan di neraka. Jadi peraih hadis itu bukan gaya kita. Tidak orang pembohong. Makanya ada sunan atas kutubus sittah ya. Makanya dilihat kalau hadis rawal Bukhari Muslim kamai muttafaqun alaih. Hadis rawal Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi itu orang-orang asikat, orang dipercaya tentang perawi hadis itu. Ya, tapi azan ini artinya sah. Yang saya tahu dalam buku Subul Salam yang saya pelajari di pesantren namanya ada buku hadis Subul Salam syarah daripada syarah hadis Bulughul Maram, setahu saya. Tapi kalau bapak ibu tidak percaya, ibu dapat kan itu tanggung jawabnya bapak ibu. Itu artinya gitu kan. Ada orang yang sok-sok daripada itu ya. Segala sesuatu subhat, segala sesuatu dikatakan bid'ah. Bid'ah aja sendiri kan. Orang-orang. Jadi paham ya? Jadi kalau ada orang bertanya, mungkin kan ada bapak dapat pertanyaan seperti itu. Kalau orang-orang yang kritis. Sedangkan anak-anak yang mu'alaf saja, yang ibunya baru masuk Islam, menikah dengan bapaknya, kepala dinas pertanian waktu di Irian dulu, anak sebesar siapa ini masih SMA tanya. Terus saya memberikan ceramah di SMA. Ustaz, bisa saya bertanya boleh? Gini, saya ini maaf katanya. Ibu saya baru masuk Islam, saya lahir dan sekitar 18 tahun lah. Dengan demikian dia masuk Islam kan ibunya maaf. Katanya Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kekasih Allah. Yang saya tahu dan itu Ustaz. Iya, kenapa? Betul. Sudah dimaksum katanya dalam istilah Islam itu. Terpelihara. Kalau selawat kepada Nabi itu artinya apa? Yang mendoakan Rasulullah supaya dia diselamatkan oleh Allah bersalih wasallam. Kenapa kita selalu doakan lagi Nabi Muhammad? Ya sudah suci,
dijamin surga. Kenapa kita mendoakan lagi? Kok selawat lagi? Jawabnya gitu. Ya, biar kita ketularan keberkahannya alias kita di akhir Dapatkan syafaat. kayak gini aja, dapatkan sahabat kayak gini aja. Orang kaya tuh orang kaya tuh itu minta kerjaan tapi sebenarnya nggak butuh kerjaan, tapi karena orang kaya ini pengen nolong dikasih gitu. Sama seperti halnya gitu. Jadi karena Nabi Muhammad itu sudah sempurna, terus karena biar kita kepercikan gitu kan, itunya, maka kita bersalawat. Tapi tidak ada kepada Nabi Muhammad pengaruhnya. Nggak ada. Jadi melimpah-limpahan ibarat ini udah penuh nih kak belum? Penuh kan? Gelas ini penuh nih isinya. Saya tumpahkan lagi air, tambah lagi. Airnya tumpah apa tidak? Kita kena basah nggak? Kalau di dekat kita. Iya. Begitulah kalau kita berselawat kepada Rasulullah, syafaat Rasulullah itu melimpah kepada kita, bukan untuk Rasulullah. Makanya dikatakan Rasulullah, man shalla alayya salatan kana lahu asy-syafa'ati fi. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, aku harus memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Jadi sering sekali banyak kita berselawat kepada Rasulullah, limpahan rahmat dan syafaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Rasul. Saya jawab begitu sama. Paham semua? Bagus tadi. Jadi itu makanya kita diperintahkan kita diperintahkan berselawat kepada Rasulullah, bukan itu maksudnya kepada Rasulullah, tapi untuk limpahan. Makanya dengan berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan rahmat Allah melimpah kepada kita. Kan gitu. Jangan begini, mari kita berselawat kepada Allah, mudah-mudahan kalau kita terlimpah curah kepada Nabi Muhammad. Itu salah. Kita tidak melimpahkan rahmat curah kepada Rasul, justru rahmatnya tercurah kepada kita kalau kita baca selawat. Paham ini? Baik. Itu tentang istiqamah. Jadi kita kembali kepada topik kita. Bagus ini, dan ini sangat dalam sekali, sehingga saya sudah berkeringat juga saya menjelaskan, karena ini luar biasa dari bapak-bapak yang hadir dengan ibu 2-3 orang yang hadir, beruntung sekali. Tapi dipegang ya, bahwa apa yang ibu nyatakan kebenaran di dalam agama syariat berdasarkan ilmu yang ibu tahu, apakah ilmu daripada ibu baca atau ilmu berdasarkan ibu baca Al-Quran, hadis, atau ibu mendapatkan pelajaran. Kalau itu kebenaran yang ibu yakini, ibu pegang teguh dengan bapak, pegang teguh, tidak berubah, itu namanya istiqamah. Ustaz, kalau misalkan di masjid, ketika di masjid itu taat, tapi ketika di luar itu tidak taat. Misalnya apa itu? Misalkan kalau misalkan terkait masalah ibadah bagus, tapi ketika terkait masalah muamalah itu malah dia misalkan mencuri, misalkan korupsi, terus kemudian berbohong. Jadi kalau ibaratnya pagi beriman, siang kafir lagi. Sorenya beriman, malamnya kafir lagi. Nah, ada seperti itu, ada istilah seperti itu. Nah, itulah nanti itu akan saya sampaikan pada hadir dan terakhir nanti. Sekarang bagaimana supaya kita bisa beristiqamah? Nah, itu yang penting. Jadi bukan amalan. Kalau amalan itu bisa doa. Ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh shalihin. Itu doa istiqamah. Ya. Sabbit qulubana ala dinik, kalau banyak, kalau sendiri sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh shalihin. Itu doa istiqamah. Kalau kita selalu bikin sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Itu terlalu terbisik di dalam itu amalan. Tapi kalau sikap, nah itu bagaimana kita mendorong kita supaya bersikap istiqamah. Pertama itu tadi,
sesuatu kewajiban yang kita tahu dengan ilmu kita, perintah Allah itu berpahala, berlipat-lipat ganda suatu kebajikan, pasti dibalas Allah dengan kebajikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Semua kebajikan ihsan dibalas dengan ihsan. Itu kita pegang. Dan kewajiban wajib dilaksanakan. Itu kewajiban. Dan itu pegang. Kalau kita ada larangan, kita wajib menghentikan. Apapun bentuk larangannya, itu wajib menghentikan. Kenapa? Karena kita akan berdiri dosa apabila kita mengerjakan suatu larangan, kita akan dosa. Kita pegang itu. Di masjid, di pasar, di kantor, dimanapun kita, di sawah, di ladang. Kalau sesuatu kewajiban kita yakin bahwa itu adalah kewajiban diberikan pahala oleh Allah, dan satu larangan dimanapun kita di malam yang gelap sekalipun kita sendiri, kita mencuri karena itu adalah suatu larangan, kita itu disebut dengan tidak istiqomah. Itulah dikatakan munafik. Jadi itu. Jadi kalau di masjid dia tahu kewajiban di luar larangan satu larangan, berarti kita tidak istiqomah. Istiqomah itu kan sesuatu pendirian yang dimanapun kan, dan apapun. Itu satu. Yang kedua, sesuatu yang didasarkan penamalan yang berdalilkan daripada syariat Islam, yang kita yakini dengan satu kebenaran yang sudah mutlak kebenaran itu, yang kita lakukan dengan keyakinan, apakah sifatnya muamalah, apa sifatnya akidah, apakah sifatnya itu ibadah, itu kita pikir. Seperti Bilal bin Rabah tentang akidah, dia yakin betul bahwa Allah itu Ahad, padahal tadinya dia itu adalah budak oleh Muawiyah. Tapi satu-satunya budak di Afrika namanya Bilal bin Rabah, yang muazin pertama Rasulullah. Begitu dia dihukum, tahu dia sembunyi-sembunyi, dia setia kepada Rasulullah, kepada agama Rasulullah, maka dihukum oleh Muawiyah majikannya di tengah padang pasir, dihimpit dengan batu agar dia berubah mengakui bahwa Muhammad itu bukanlah Rasulullah. Allah itu adalah patung-patung yang ada di sini. Dia bilang tidak. Buka baju, buka. Diinjak dengan kaki, nafasnya berbunyi Ahad. Dikasih batu besar di dalam perutnya, dia hitam, budak hitam dari Afrika. Di tengah padang pasir yang panas, dihimpit dengan batu panas, tetap Ahad. 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 Tidak berubah. Tetap Qul huwallahu. Itu yang dinamakan istiqomah dalam akidah. Dalam muamalah juga. Muamalah itu kan banyak. Seperti banyak yang kita lihat dari yang nauzubillah, ya mudah-mudahan kita tidak. Ini hukumannya nanti gimana? Oh, saya sudah tahu. Datanglah. Pak, kalau Bapak hukum gini, Bapaknya 5 tahun, barangkali 10 tahun lagi Bapak tidak jadi lagi, barangkali tidak jadi lagi. Bawa 1 koper. Lah. Berubah. Dipecat pun Bapak setelah ini aman. Asal kami menang. Seperti kasus yang saya tangani di Sumatera bagian barat itu, kelapa sawit itu, 1 kol kecil uang dengan bawa berobat itu agar menang. Tapi dia nampaknya tidak mau. Tapi itu kan satu hal yang membuat kita istiqamah itu. Nah, bapak-bapak, ibu lihat dalam kondisi keadaan kondisi fenomena alam zaman akhir zaman itu bapak lihat sendiri lah. Siapapun dia sebelumnya, kalau sudah memegang satu kekuasaan, dengan ilmu yang dia punya itu dia jadikan alat untuk membantah kebenaran-kebenaran dengan teori yang dia punya. Jadi ilmu itu seperti 2 mata kita. Bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk ini. Bisa untuk merangkul, bisa untuk ini. Itu ilmu. Jadi jangan
Jangan dikira ilmu itu hanya untuk kebaikan saja. Ilmu itu bisa digunakan untuk memukul dan bisa digunakan untuk menyerang. Mana yang kita silakan. Nauzubillah min dzalik. Makanya pada akhir zaman sekarang ini Allah sudah lewat-lewati may yashtari ayatillahi samanan qalilan. Siapa yang menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit, falahu jahannam khalidina. Tahukah mereka itu? Tahu. Tapi manakah dia pegang seperti itu? Kokohkah pendirian? Belum tahu. Itu ujian bagi keimanan keyakinan kita. Kalau kita membuat, sering saya katakan, kesalahan kenapa orang yang sudah berilmu, sudah di mata itu, kesalahan dalam sistem yang dilakukan di bawah sistem dia tidak bisa berbuat. Kenapa dia tidak? Saya lebih baik saya nggak makan, takut saya di api neraka. Saya berhenti saja di jabatan ini, Pak. Monggo ambillah, saya pulang ke rumah saya. Saya takut. Kok nggak bisa begitu? Kenapa? Kalau kita yang kecil Tidak beriman pada hari akhir. kita yang ngomong akhlak Ya kan, kalau beriman berarti nggak akan ini. kita akan heran gitu. Dia balik lagi sama harta, tahta. Ya terkadang gini saja, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi tidak beriman pada hari akhir. Makanya ketika perbuatannya, ketika tidak beriman kepada hari akhir, jadi tadi mudah. Nah, kalau begitu rukun iman itu alternatif apa kumulatif? Ya kumulatif. Jadi kalau orang hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, tapi tidak percaya kepada kitab sucinya, tidak beriman, karena dia kumulatif. Jadi rukun iman itu yang 6 itu harus serentak dilaksanakan, tidak boleh satu-satu. Sama dengan rukun Islam. Kalau orang Islam bersyahadat, harus dia sholat. Kalau dia punya harta cukup dia menzakatkan, dia harus berzakat. Kalau dia bulan Ramadan, dia wajib puasa. Kalau dia mampu, dia ke tanah suci, ke Makkah, dia harus haji. Kalau tidak, Islamnya rusak. Itu tidak ini. Makanya sering saya kemarin tahun 2021 ini saya sering membuat tema-tema surat-surat daripada Al-Quran juz terakhir itu tentang percaya kepada akhirat, percaya kepada yang gaib. Itu suatu akidah yang harus kita asah terus. Kita asah terus. Nah, tidak begitu kita tidak menjadi istiqomah. Kan gitu. Apa motivasi kita untuk begini? Seperti salat saya bilang, udah 60 tahun kita salat. Apakah salat kita ini nikmati oleh kita atau tidak? Apakah salat kita nikmati atau tidak? Atau kita terburu-buru mengerjakannya biar cepat selesai? Atau baca rukunnya dibaca sambil lagi? Sambil Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Subhana rabbil a'la bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la. Wa bihamdihi warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni warzuqni Allah. Itu kan nikmat salat. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasul? Dan apakah itu yang didoakan oleh sahabat? Salah satu hadis yang pernah saya ajarkan di masjid Al-Islam, apakah Pak Haris ada atau tidak? Ada catatannya. Nulis buat catatan selama. Di sini tidak ada satu, tidak pernah saya ajarkan di sini, tapi dapat itu lupa. Barang siapa yang menjaga aku salat, kata sahabat. Begitu orang assalamualaikum, dia berdoa kepada ya Allah, jaga orang ini ya Allah, sebagaimana dia menjaga diriku ya Allah. Kata salat itu. Allah takbir. Dia sempurnakan Al-Fatihahnya. Kalau dia baca surah, dia sempurnakan surahnya. Habis surah dia tumanina sebentar selesai. Pindah ke gerakan yang kedua. Habis gerakan kedua dia sempurnakan bacaannya dengan ini. Istirahat sebentar tumanina, baru dia bangkit dia pindah. Terus tumanina. Tumanina merupakan rukun salat. Tapi kalau sambil berlari membacanya,
itu dilempar nanti oleh Allah seperti ibu-ibu mencuci pakaian yang sudah dicuci, bilas begini lempar, nih salah begini. Jangankan diterima, dilemparkan kembali. Adakah begitu? Ada. Riwayatnya ada begitu, orang yang salahnya tidak diterima oleh Allah, tidak diterima walaupun 10, 20, 30. Kenapa tidak terima? Karena tidak sempurna tumaninanya dan tidak meletakkan tata cara rukun salat, tidak dia sempurna. Tidak menikmati salat, beban, biar cepat selesai. Gugur kebaca. Jadi inilah ya. Jadi ngajar sekali lagi, istiqamah itu bisa kita ciptakan dengan kondisi pribadi selama kita memupuk rasa kepercayaan kita, apa yang kita lakukan adalah demi Allah, berpahala demi Allah dan karena Allah. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita diberikan dosa. Dalam setiap gerak gerik kita itu ada yang menjaga, ada yang mencatat perbuatan. Laila kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Semuanya di atas diri kamu sendiri ada malaikat rakib dan atid mencatat daripada perbuatan yang baik sebelah kanan, sebelah kabur sebelah kiri. Orang yang berbuat baik dalam serakahan dia jannatul na'im, dan kalau dia banyak dosanya dalam jahim. Yakin ketika yakin, insya Allah kita istiqamah. Jadi dorongan istiqamah itu motivasi daripada itu. Jadi kita istiqamah. Itulah yang dipegang oleh mujahid itu. Ya, kalau itu benar, walau murran kulil haq. Yang benar walaupun pahit sampaikan. Nah, kalau ditangkap nanti habis lama ya kok. Iya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang telah saya berikan topik kita istiqamah, kesimpulannya itu tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang istiqamah. Sekecil apapun yang kita praktekkan amal kita, tapi kita dawamkan dan istiqamah tentang itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak-banyak tapi sebentar-sebentar berhenti berubah. Ya, zikir sama kalimat-kalimat riba dibacakan. Bisa biasa habis salat kita berzikir, dawamkan zikir itu, istiqamahkan itu. Ya, demikian. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.